Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga hidayah Allah selalu menyertai kita sehingga kita termasuk golongan yang beruntung dari umat Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah, di antara 12 bulan yang ada, tidak ada satupun yang disebut oleh Rasulullah sebagai bulan beliau, kecuali bulan Sya'ban. Beliau dengan tegas mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulanku. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahrullah wa Sya'banu al-mutahhir wa Ramadhanu al-mukaffir. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban mensucikan, sedangkan bulan Ramadan itu melebur dosa. Menurut para ulama, bulan Sya'ban disebut dengan bulan Rasulullah karena pada bulan tersebut turun ayat Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin untuk membaca sholawat kepada beliau, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah bersolawat itu artinya Allah memuji Nabi. Malaikat bersolawat itu artinya mereka sedang berdoa, sementara manusia bersolawat itu artinya mereka mengharap berkah. Sya'ban adalah bulan ke-8 dari penanggalan Islam yang jatuh di antara bulan Rajab dan Ramadan. Mengenai bulan Sya'ban ini, seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau melakukan puasa sunnah pada bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lainnya." Maka Rasulullah menjawab, itulah bulan Sya'ban yang manusia lalai darinya, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Dan itulah bulan di mana di dalamnya amalan-amalan diangkat kepada Rabbul Alamin. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Selain itu, terdapat peristiwa bersejarah dalam bulan Sya'ban ini, yaitu perpindahan arah kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Setelah sebelumnya 17 bulan mereka sholat menghadap Baitul Maqdis, maka pada bulan Sya'ban saat itu kaum muslimin sholatnya berpindah menghadap ke Ka'bah. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada hari Selasa malam nisfu Sya'ban. Di antara amalan-amalan yang disunahkan pada bulan Sya'ban ini adalah berpuasa. Terdapat hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering berpuasa sehingga kami katakan beliau tidak pernah berbuka. Beliau juga sering berbuka sehingga kami katakan beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau dalam sebulan selain Ramadan berpuasa yang lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Mengenai hadis ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 6 halaman 387. Pada perkataan Rasulullah sering berpuasa Sya'ban seluruhnya, itu maksudnya adalah berpuasa pada bagian besarnya, dan dikatakan bahwa Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya pada satu waktu, dan puasa sebagiannya pada waktu yang lain. Dan kadang beliau berpuasa dari awalnya, kadang mulai dari tengahnya, dan kadang dari akhirnya.
Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Muqtadi'in halaman 192. Wathani asyara shaumu Sya'ban lihubbihi sallallahu alaihi wasallam siyamahu faman shamahu nala syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Artinya puasa sunnah yang ke-12 adalah puasa Sya'ban karena kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Karenanya siapa yang melakukan puasa pada bulan tersebut, maka ia akan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Teman-teman yang dirahmati Allah, adapun tata cara puasa Sya'ban adalah kita dianjurkan makan sahur sebelum subuh. Kemudian niat puasa Sya'ban, yaitu nawaitu shauma Sya'ban sunnatan lillahi ta'ala. Artinya saya niat puasa sunnah Sya'ban karena Allah Ta'ala. Niat ini dijalankan dalam hati, namun kita dianjurkan untuk mengucapkannya dengan lisan. Berbeda dengan niat puasa fardu. Kalau niat puasa Sya'ban sebagaimana puasa-puasa sunnah lainnya, yaitu waktunya mulai dari malam hari sampai waktu zuhur. Sebelum masuk zuhur, kita masih bisa untuk berniat berpuasa pada hari itu. Namun dengan syarat belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misalnya belum makan, belum minum, dan lain-lainnya. Namun kalau puasa wajib itu niatnya mulai malam hari sampai masuknya waktu subuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada bulan Sya'ban kita disunnahkan untuk berpuasa. Namun di situ ada rambu atau aturan yang harus diperhatikan, karena di separuh kedua bulan Sya'ban kita dilarang berpuasa oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Ketika bulan Sya'ban sudah melewati separuh bulan, maka janganlah kalian berpuasa. Jadi setelah masuk separuh kedua dari bulan Sya'ban, yakni mulai tanggal 16 sampai 30, kita tidak boleh berpuasa kecuali dalam 3 hal. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah juz 1 halaman 437. Ada sebuah pertanyaan, kapan seseorang boleh berpuasa pada separuh kedua di bulan Sya'ban? Jawabannya, yajuzu shaumuhuma fi thalathi halat. Diperbolehkan berpuasa pada 3 keadaan. Yang pertama yaitu ketika puasanya itu puasa wajib. Kakodoin, contohnya seperti puasa kodok. Jadi kalau orang punya hutang puasa, maka dia tetap diperbolehkan untuk mengkodoknya pada separuh kedua di bulan Sya'ban. Au kafaratin, atau puasa kafaroh, puasa denda. Au nadrin, atau puasa nazar, yaitu puasa ketika orang berjanji kepada Allah akan melakukan puasa. Yang kedua yaitu idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun, yaitu ketika seseorang mempunyai puasa sunnah yang dibiasakan. Artinya dia mempunyai kebiasaan puasa sunnah. Contohnya puasa Senin Kamis. Ada seseorang biasanya dia puasa Senin Kamis, maka dia tetap diperbolehkan untuk melakukan puasa di separuh akhir bulan Sya'ban. Yang ketiga yaitu idza wasalan nisfatsani bima qablahu. Ketika separuh kedua itu disambung dengan hari sebelumnya. Contohnya bi ansoma yauma khamsata asyar, yaitu ketika dia berpuasa pada hari ke-15, maka diperbolehkan baginya untuk berpuasa pada hari setelahnya, yaitu pada hari ke-16. Dan ketika dia berpuasa pada hari ke-16, maka dia diperbolehkan untuk berpuasa pada hari ke-17. Wa hakadza ila akhir syahr, dan seterusnya sampai akhir bulan Sya'ban. Dan ketika 1 hari saja dia tidak berpuasa, maka haruma alaihi shaumu baqiyatis syahr, maka diharamkan baginya untuk berpuasa pada sisa hari di bulan tersebut. Jadi teman-teman sekalian, puasa di separuh akhir bulan Sya'ban itu hukumnya haram kecuali 3 hal. Yang pertama, puasa tersebut merupakan puasa wajib, baik itu nazar ataupun puasa qada. Jadi misalnya seseorang punya hutang puasa pada tahun lalu,
maka dia tetap diperbolehkan untuk melakukan puasa meskipun sudah melebihi tanggal 15 Sya'ban. Yang kedua yaitu puasa tersebut bertepatan dengan kebiasaannya. Misalkan ada seseorang kebiasaannya itu puasa Senin Kamis, atau dia biasa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, maka meskipun telah melewati separuh bulan Sya'ban, ia tetap diperbolehkan untuk puasa sesuai dengan kebiasaannya. Yang ketiga, puasa tersebut disambung dengan puasa pada hari-hari sebelumnya. Misalkan seseorang puasa pada tanggal 15 Sya'ban, kemudian puasanya dilanjutkan pada 16 Sya'ban, kemudian dilanjutkan lagi sampai 17 Sya'ban sampai tanggal 30, itu tidak diharamkan asalkan puasanya bersambung sampai 30. Wallahu a'lam bishawab.